Perkenalkan kami dari kelompok 5 dan sekarang kami ingin mempresentasikan hasil dari program yang telah kami buat untuk proyek UAS kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk bagian admin. Di sini kita tinggal melakukan login sebagai admin. Nah, kalau kita tekan buttonnya, kita akan dibawakan ke halaman admin. Nah, di bagian kiri dapat terlihat ada tabel stok dan pelanggan. Saya akan menjelaskan untuk tabel stoknya. Tabel stok ini merupakan tabel yang berisi kuantitas dari setiap obat yang dijual. Pertama-tama di bagian atas ada komponen search yang kami buat dengan menggunakan search stored prosedur cari obat. Nah, komponen ini tuh digunakan untuk mencari nama obat yang diinginkan. Misalnya kita mau cari Vitamin. Kalau kita tekan button cari, bakal muncul data dari Vitamin. Nah, kalau kita mau riset tinggal hapus text field-nya dan tekan kembali buat button carinya. Nah, selanjutnya di bagian bawah terdapat komponen total obat terdaftar yang kami buat dengan menggunakan store prosedur total obat terdaftar. Komponen ini tuh digunakan untuk menampilkan total dari obat-obat yang terdaftar pada tabel. Nah, misalnya sekarang mau ditambahin obat baru, namanya Promax, jenis obatnya perut, dan kuantitasnya 100. Nah, kalau kita tekan button update, maka total obat yang terdaftar akan bertambah menjadi 26. Selain itu, untuk button update itu juga bisa digunakan untuk mengubah isi tabel. Misalnya untuk Promax ini kita mau ganti jadi Milanta. Kalau kita tekan update, maka data akan terubah. Nah, button update ini kami buat dengan menggunakan store procedure update stock. Selanjutnya, terdapat juga komponen delete, yaitu untuk menghapus isi dari tabel yang kita select. Misalnya kita mau delete yang Milanta, kita tinggal tekan aja dan akan muncul pop-up message seperti ini, dan kalau kita tekan OK, maka data akan langsung terhapus. Button delete ini tuh kami buat dengan menggunakan stored procedure hapus. Selanjutnya untuk tabel pelanggan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Henry. Nah, seperti yang kita bisa dilihat, di sini ada tabel pelanggan. Isinya data-data pelanggan seperti username, password, nama, dan lain-lain. Di bagian ini juga ada fitur find username, di mana ketika kita memilih ID pelanggan, misalnya P001, maka akan muncul username-nya setelah kita pencet button pilih. Nah, selanjutnya juga ada fitur between date. Di sini kita bisa memunculkan hanya pelanggan yang berada di antara tanggal yang kita pilih registrasinya. Misalnya di Maret 2021. Nah, kita pencet cari, di sini akan tersortir sesuai dengan tanggal yang sudah kita pilih. Di find username juga akan terupdate combo box-nya, yang muncul hanya yang tadi kita sortir menggunakan between date. Kalau sudah, ada fitur logout kalau ingin kembali ke menu login. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Peter. Pada bagian login, sebenarnya kita bisa menggunakan data dari tabel pelanggan yang sudah ada di tabel pelanggan tadi. Oke, namun di sini saya akan mencontohkan apabila kita merupakan seorang pelanggan baru dan ingin melakukan registrasi terlebih dahulu. Jadi saya akan menggunakan nama saya. Lalu di sini saya akan mencontohkan apabila kita menggunakan username dari yang sudah terdaftar di sini. Saya akan mencoba menggunakan Flying Udon 22 dan isi password. Di sini apabila saya mencoba melakukan daftar, akan terjadi gagal melakukan registrasi. Akan muncul pop-up message seperti ini, karena username ini sudah terdaftar dan tidak bisa untuk disimpan ke dalam tabel. Di sini saya membuat query untuk mengecek apabila email dan username ini sudah terdaftar apa belum. Makanya di sini saya akan mencoba membuat username yang lebih unik. Oke, saya tekan daftar, maka saya sudah berhasil melakukan registrasi dan kita dapat mengecek di tabel admin kembali apakah data pelanggan tadi sudah berhasil terrecord atau belum. Oke, di sini tabel pelanggan. Di sini bisa dilihat data sudah berhasil terrecord, data pelanggan yang melakukan registrasi tadi. Di sini saya akan kembali logout.
Untuk bagian registrasi tadi, saya menggunakan query insert into tabel pelanggan dengan value berupa teks, isi teks dari tiap text box ini, lalu akan di-insert ke masing-masing tabelnya, di-insert ke masing-masing kolomnya. Oke. Jadi saya akan coba login menggunakan username dan password yang sudah saya regis tadi. Di sini Peter 1234 dan passwordnya 1234. Oke. Sini saya akan tekan masuk. Untuk mengecek login tadi sini menggunakan start prosedur bernama cek login. Oke. Untuk bagian pemesanan obat akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini kita akan melanjutkan dengan pemesanan obat. Kita akan mencoba untuk menambahkan itemnya. Blackmores vitamin C sebanyak 2 item, lalu vitamin 1. Di sini akan tertera jumlahnya, lalu kita akan coba klik check out. Oke, sebelum kita melakukan pembayaran, kita akan mengecek terlebih dahulu jumlah obat-obatannya pada tabel obat-obatan. Oke, di sini jumlahnya 259 dan 987. Oke, kita akan coba lanjutkan untuk melakukan pembayaran menggunakan BCA. Klik bayar. Oke, kita bisa juga mengubahnya untuk melakukan metode pembayarannya menggunakan OVO. Oke, klik bayar. Lalu kita akan selesai. Oke, pembayaran telah berhasil. Kita akan coba refresh tabel data obat-obatannya. Maka stok telah berkurang. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.